Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mengisahkan tentang perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih di bab yang pertama. Di kesempatan hari ini kita akan menyampaikan tentang kondisi perekonomian. Di Arab terdapat industri tradisional, yaitu tenun yang ditekuni kaum wanita. Selain itu, kaum Hawa juga berprofesi sebagai perajut pakaian dan penyamak kulit. Di Jazirah Arab terdapat beberapa kawasan industri, di antaranya Yaman, Hairah, dan daerah perkotaan Syam. Di daerah lain, penduduknya lebih banyak bercocok tanam. Ada pula yang menggembala hewan. Berdagang menjadi salah satu aktivitas ekonomi populer di Arab. Penduduk Arab tak segan-segan pergi ke arah utara dan selatan, ke Yaman pada musim dingin dan ke Syam pada musim panas untuk berdagang. Mereka mendirikan pasar-pasar seperti Ukas, Zilmajas, dan Majinnah. Hanya produktivitas dan regulasi perdagangan mereka monoton. Pasar yang disinggahi tidak banyak. Begitu juga produk yang mereka perdagangkan. Apa penyebabnya? Pertama, karena situasi masyarakat Arab yang acap bertikai. Kedua, terdapat kabilah-kabilah liar di padang pasir yang sering mengancam rombongan dagang. Mereka merampok dan merampas harta benda milik rombongan. Oleh karena itu, masyarakat Arab lebih banyak melakukan transaksi perdagangan ketika bulan-bulan haram tiba. Di bulan-bulan itu, perang tidak diperbolehkan. Penduduk Hijaz yang dihuni oleh warga Arab dan Yahudi saling mempraktekkan riba yang sangat parah. Mereka tidak lagi menganggapnya sebagai kezaliman. Bagi mereka, hal itu adalah lazim dalam transaksi perdagangan. Penduduk pedalaman di Jazirah Arab hanya mengandalkan penghasilan dari menggembala hewan. Suku-suku Arab bertempat tinggal di daerah-daerah yang mengandung air untuk kelangsungan hidup sukunya serta hewan-hewan serta ternak yang mereka bawa, antara lain unta, kambing, dan domba. Saat air telah mengering, mereka pindah ke daerah-daerah yang aman dan terdapat oasis. Di Jazirah Arab terdapat kawasan pertanian yang cukup banyak. Untuk menetap di sana, mereka harus berhadapan dengan penduduk Badui atau kabilah. Sementara itu, kegiatan ekonomi di daerah perkotaan menitik beratkan pada sektor perdagangan, pertanian, dan industri. Mekah didominasi oleh sektor perdagangan karena letak geografisnya yang berada di lembah dan tanahnya berupa batu. Mereka memperdagangkan bukhur atau jenis kemenyan, parfum, dan rempah-rempah yang dibawa ke Yaman dan Syam. Madinah didominasi sektor pertanian dan perkebunan. Negeri ini terkenal dengan jenis-jenis buah-buahan, antara lain kurma, anggur, biji-bijian, dan sayur-sayuran. Begitu juga dengan penduduk Taif yang menghasilkan anggur, aneka buah, dan sayur-sayuran. Lain halnya dengan Yamamah yang terkenal sebagai penghasil gandum yang sangat melimpah hingga dapat dijual ke Hijaz dan lainnya. Di zaman, selain kawasan pertanian, juga terdapat padang rumput yang disediakan untuk para pengembala.
Yaman juga menjadi pusat perdagangan yang cukup besar. Rempah-rempah, buhur, parfum, kayu hitam, gading, dan sutra semua didatangkan dari India untuk dikirim ke negeri-negeri Arab dan Syam. Daerah pantai bagian timur Jazirah Arab merupakan jalur perdagangan yang menghubungkan antara Cina dan India dengan Irak dan Syam. Mata uang yang dipakai oleh masyarakat Arab adalah dinar Byzantium dan dirham Persia. Untuk menjalankan roda perdagangan, mereka menggunakan berbagai macam peralatan, antara lain timbangan, takaran, dan alat-alat lain untuk mengukur tinggi, panjang, dan luas. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, industri Yaman terkenal sebagai daerah penghasil celak. Sementara di Madinah terdapat industri perhiasan emas dan perak, pembuatan pedang, tombak, busur, anak panah, baju besi, dan peralatan perang lainnya. Di daerah perkotaan Arab juga banyak yang berprofesi sebagai pedagang, tukang samak, pandai besi, penyepuh, tukang pintal, penenun, perajut, penjahit, dan pengecat. Namun kebanyakan pekerjaan berasal dari para buruh dan budak yang bukan dari bangsa Arab. Praktek riba terkenal di daerah Mekah, Taif, Yasrib, dan Najran. Riba merupakan tradisi yang bersumber dari bangsa Yahudi yang kemudian membawanya ke daerah-daerah Arab. Negeri-negeri di Arab, meski memiliki keragaman ekonomi dan industri, tidak memiliki perekonomian yang kuat, mungkin karena mayoritas penduduknya tinggal di daerah Sahara atau padang pasir kecuali Yaman. Kebanyakan penduduknya yang berasal dari kabilah Adnan tinggal di Sahara secara nomaden, mencari padang rumput untuk ternak mereka. Setelah itu mereka meminum susunya dan memakan daging dari hasil ternaknya. Orang-orang Quraisy mendapat kelapangan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala sehingga taraf hidup mereka, ekonomi mereka mencukupi bagi kebutuhan mereka. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, itu dulu yang kita sampaikan. Insyaallah besok kita akan melanjutkan tentang kondisi perekonomian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.